punya masalah dengan tekanan darah tinggi? Gimana kalau ternyata ada cara alami buat bantu mengelolanya dan cuma butuh beberapa menit aja setiap hari? Nah, hari ini kita bakal fokus banget ke dua pose yoga yang kelihatannya sederhana tapi dampaknya luar biasa. Yuk kita mulai? Oke, sebelum kita bahas solusinya, penting banget buat kita sadar seberapa besar masalah ini. Coba deh, lihat angka ini. 1,28 miliar. Itu bukan angka main-main loh. Sebanyak itulah jumlah orang dewasa di seluruh dunia yang hidup dengan hipertensi. Artinya, kemungkinan besar ada orang yang kita kenal atau bahkan kita sendiri yang lagi berjuang menghadapi tantangan ini. Ini nih bagian yang paling bikin khawatir. Hipertensi itu dapat julukan pembunuh senyap bukan tanpa alasan. Bayangin aja, hampir setengah penderitanya, sekitar 46%, itu bahkan nggak sadar kalau mereka punya kondisi ini. Tanpa gejala apa-apa, diam-diam kondisi ini bisa merusak organ vital kita dari dalam. Serem kan? Oke, cukup dengan kabar buruknya ya. Sekarang kita ngomongin solusinya. Kita akan gali lebih dalam soal yoga, sebuah pendekatan alami yang udah terbukti ampuh buat bantu mengelola tekanan darah, jadi kita nggak melulu bergantung sama obat. Ini tuh lebih dari sekedar olahraga peregangan biasa. Ini tentang gimana kita menemukan lagi keseimbangan antara tubuh dan pikiran kita. Jadi, yoga itu sebenarnya apa sih dalam konteks ini? Coba deh, lupain dulu bayangan pose-pose yang kelihatannya susah. Seperti yang dijelasin di sini, yoga itu intinya adalah penyatuan. Ini adalah cara kita pakai gerakan fisik, napas yang diatur, dan relaksasi untuk menyelaraskan kembali tubuh, pikiran, dan jiwa. Nah, setiap elemen ini punya peran penting buat menenangkan sistem saraf kita. Terus, gimana ceritanya keajaiban ini bisa terjadi? Yuk kita bedah mekanismenya. Jadi, pas kita yoga, sirkulasi darah jadi lebih lancar. Napas yang dalam itu ngasih sinyal ke otak buat rileks, yang langsung menurunkan hormon stres kayak kortisol. Sebagai gantinya, tubuh kita malah melepaskan endorfin, hormon bahagia alami. Gabungin semua ini, dan voila, kita punya resep yang pas banget buat jantung yang lebih sehat dan tekanan darah yang lebih terkontrol. Oke, waktunya praktek. Pose pertama kita namanya Badrasana, atau yang lebih gampang diingat, pose kupu-kupu. Dari namanya aja udah kebayang ya, seberapa lembut dan menenangkan pose ini. Pas banget buat mulai melepaskan semua ketegangan. Yuk kita coba bareng-bareng, coba duduk yang nyaman, terus satuin telapak kaki di depan. Pegang kakinya, dan yang paling penting, punggungnya lurus ya. Nah sekarang, biarin lututnya naik turun dengan lembut kayak sayap kupu-kupu. Kuncinya bukan seberapa cepat gerakannya, tapi seberapa dalam napas kita. Coba tarik nafas dan hembuskan. Rasain deh, ketegangan di area panggul mulai berkurang. Nah, ini dia intinya. Sering banget tanpa kita sadari, kita itu menyimpan stres emosional jadi ketegangan fisik di area pinggul. Dengan melepaskan ketegangan di area itu lewat gerakan ini, kita seolah-olah ngirim sinyal ke otak kita kalau semuanya aman dan baik-baik aja. Hasilnya, sistem saraf kita jadi lebih tenang dan tekanan darah pun ikut turun. Oke, sekarang kita lanjut ke pose kedua ya. Namanya Matsyasana atau pose ikan. Pose ini disebut terapeutik karena efek pemulihannya yang luar biasa, terutama buat area dada dan punggung atas kita. Untuk pose ini, kita lakukan pelan-pelan aja. Coba berbaring, terus taruh tangan di bawah pinggul buat tumpuan. Pas tarik nafas, tekan lengan bawah ke lantai, dan angkat dada tinggi-tinggi ke arah langit. Biarin kepalanya rileks ke belakang, jadi area tenggorokan kita terbuka. Coba rasain dada yang terbuka lebar. Tahan untuk beberapa tarikan nafas dalam, lalu hembuskan pelan-pelan sambil kembali ke posisi berbaring. Ini dia alasan kenapa pose ini efektif banget. Kalau lagi stres, kita kan cenderung membungkuk ya, jadi area dada kita tertutup. Nah, pose ikan ini melakukan kebalikannya. Dengan membuka dada, kita secara fisik ngasih ruang lebih buat jantung dan paru-paru, jadi kita bisa bernapas lebih dalam. Napas yang dalam inilah pemicu utama respons relaksasi tubuh yang secara langsung melawan efek stres. Nah, setelah melakukan gerakan, ada bagian yang gak kalah penting, pendinginan dan keamanannya. Yuk kita bahas gimana cara mengakhiri latihan dengan benar, biar manfaatnya maksimal, plus beberapa aturan main yang harus selalu kita ingat. Ada satu aturan gak tertulis di yoga, jangan pernah sekalipun melewatkan savasana. Kelihatannya emang cuma tiduran aja, tapi justru ini momen paling penting. Disinilah tubuh kita mencerna semua manfaat dari latihan yang barusan kita lakukan. Ini ibarat tombol reset buat sistem saraf kita, yang mengunci semua efek relaksasi yang udah kita ciptakan.
Sekarang coba cari posisi berbaring yang paling nyaman. Biarin lengan dan kakinya rileks, pejamkan mata perlahan. Arahkan perhatian ke jari-jari kaki, dan biarkan bagian itu rileks sepenuhnya. Terus, biarin gelombang relaksasi itu naik ke pergelangan kaki, betis, sampai seluruh tubuh rasanya berat dan tenang. Gak usah ngapa-ngapain, cukup istirahat dan biarkan napas mengalir dengan sendirinya. Nikmati heningnya. Sebelum menggelar matras dan mulai rutin, ada beberapa hal penting yang perlu diingat nih, biar latihannya cerdas dan aman. Wajib hukumnya konsultasi dulu sama dokter ya. Dan yang terpenting, tubuh kita itu guru terbaik. Kalau ada rasa sakit, itu tandanya harus berhenti. Ingat, konsistensi itu kuncinya. Latihan sebentar tapi setiap hari itu jauh lebih bermanfaat daripada moyo latihan panjang seminggu sekali. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini. Lupakan deh perubahan besar yang rumit. Ini tentang investasi kecil setiap hari. Siapkah Anda meluangkan hanya 15 menit sehari untuk kesehatan jantung Anda? Keputusan kecil hari ini bisa jadi perubahan yang sangat besar untuk masa depan Anda.